Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas merespon usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia atau BNPT terkait dengan wacana pengawasan rumah ibadah. Menurut Anwar Abbas, upaya yang dilakukan BNPT merupakan sebuah langkah mundur mencerminkan cara berpikir serta bersikap yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas mengaku sangat menyesalkan usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Riko Amelza Dhanil yang menghendaki semua tempat ibadah berada di bawah kontrol pemerintah. Menurut Anwar, usulan Kepala BNPT yang disampaikan di DPR agar rumah ibadah diawasi dan dikontrol pemerintah itu adalah sebuah langkah mundur dan mencerminkan cara berpikir serta bersikap yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Anwar Abbas merasa keberatan dengan usulan BNPT untuk mengontrol rumah ibadah. Kita bersama Kepala BNPT sempat melontarkan gagasan untuk bagaimana caranya supaya masjid atau rumah-rumah ibadah, tidak hanya masjid tapi rumah-rumah ibadah itu dikontrol oleh pemerintah. Tetapi beliau memberi contoh dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia ya. Meskipun beliau menyebut rumah-rumah ibadah, tapi intinya karena yang beliau sebut itu adalah negara tetangga Singapura dan Malaysia ya. Tentu saja itu agama Islam, rumah-rumah ibadah, itu masjid-masjid ya. Dan yang perlu juga kita ketahui bahwa kalau di Singapura dan Malaysia ya, itu masjid itu dibangun oleh negara. Khotibnya dibayar oleh negara ya. Kalau di sini kan tidak, masjid dibangun oleh masyarakat ya, khotibnya dibayar oleh masyarakat, bahkan khotib juga tidak dibayar gitu kan. Jadi berbeda itunya. Oleh karena itu menurut saya ya apa yang disampaikan oleh Kepala BNPT itu tidak cocok untuk kita gitu. Cocok mungkin barangkali untuk negara lain tapi nggak cocok untuk kita. Apalagi negara kita ini adalah negara demokrasi ya, yang kita sudah mengembangkan keterbukaan ya, lalu akan dikontrol. Kalau dari kontrol kan berarti sudah kebebasan sudah dipasung dan terpasung ya. Jadi kalau seandainya kebebasan khotib itu sudah dipasung dan terpasung, maka berarti ya jati diri dan kemandirian khotib sudah hilang itu. Dan menurut saya ya itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang ingin kita bangun dan yang ingin kita kembangkan. Ya oleh karena itu ya menurut saya ya kalau seandainya pemerintah menindaklanjuti gagasan ini, maka menurut saya ini adalah jalan mundur ini ya. Padahal kita harus menyongsong masa depan. Karena menurut saya itu ya dengan adanya keterbukaan berarti ada kritisisme ya. Kalau ibarat apa ya, pisau itu akan tajam kalau dia diasah ya. Dan kalau seandainya dia tidak diasah maka dia akan tumpul gitu. Oleh karena itu harus ada tesa, antitesa dan sintesa ya. Jadi kalau seandainya kita membungkam kritik gitu ya, ya maka nanti kita tidak tahu mana yang salah, mana yang benar gitu. Tapi dengan adanya kritik gitu ya, masyarakat jadi tahu ya bahwa ini benar, bahwa ini salah. Sehingga akhirnya ya masyarakat kita menjadi masyarakat yang cerdas ya, sehingga mereka bisa punya pedoman di dalam menjalani hidup dan kehidupannya ya. Kalau benar mereka ikuti, dan kalau tidak benar tidak mereka ikuti gitu kan. Tapi kalau seandainya masjid-masjid dan rumah-rumah ibadah ini dikontrol oleh pemerintah ya maka berarti ya khotbah-khotbah itu mungkin kering ya. Khotbah-khotbah itu tidak lagi kontekstual ya. Karena khotbah-khotbah itu sudah seragam saja. Kalau di negara tetangga itu khotbah seragam kalau namanya Jumat itu. Ya, memang ada plus minusnya. Kalau khotbah itu diseragamkan gitu, sebuah ide, sebuah gagasan bisa tersosialisasikan secara nasional ya. Tetapi kan masing-masing kita ini kan beda-beda masalahnya. Mungkin barangkali di Sumatera Barat tidak sama dengan di Aceh ya, di Jawa Tengah, di Kalimantan, di Sulawesi, masing-masing punya masalah-masalah sendiri ya. Oleh karena itu saya terus terang saja sangat keberatan dengan ide yang disampaikan oleh Kepala BNPT tersebut. Tim TVMO memberitakan.